Pemirsa, kasus pelecehan seksual pada anak menjadi ancaman nyata setiap orang tua. Pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat, seperti yang pernah terjadi di Depok, Jawa Barat. Tindakan asusila seorang pengurus rumah ibadah pada anak-anak terungkap setelah belasan tahun. SN tidak berdaya saat digiring personil kepolisian Polres Metro Depok. Pria berusia 42 tahun ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah mencabuli sejumlah anak-anak. SM bekerja sebagai pengurus rumah ibadah dan mencabuli anak yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan di bawah bimbingannya. Iming-iming tertentu tidak ada, cuman hanya diundang masuk dalam satu lokasi, dikunci, kemudian anak diminta melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak, termasuk dia juga melakukan perbuatan pencabulan yang tentu tidak pantas untuk anak-anak. Investigasi internal dari rumah ibadah menemukan bahwa aksi pelaku mencabuli anak-anak bimbingannya telah terjadi dari tahun 2006. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, HL, seorang pendeta yang didakwa melakukan pencabulan kepada jemaatnya IW, hari ini kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang kali ini akan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Sidang pertama rencananya digelar tertutup. Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi termasuk korban IW. IW yang masih di bawah umur merupakan jemaat gereja pendeta HL. Mirisnya, IW mengaku dicabuli oleh sang pendeta. Polda Jawa Timur telah menetapkan HL sebagai tersangka karena dalam gelar perkara ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka dan korban dan juga barang bukti ditemukan. Kita sudah terhubung dengan juru bicara keluarga korban, Pendeta Betania Tenu. Selamat siang, Ibu Pendeta. Selamat siang, Mas Yosan. Siap, Ibu. Bagaimana saat ini kondisi korban, Ibu? Kondisi korban sekarang masih terus dalam penanganan seorang psikolog. Ya, beliau masih agak sedikit terguncang dan memang kami melihat tidak gampang mengungkap segala sesuatu yang sudah terkubur lama. Ya, tapi toh ini harus terungkap. Ya, ini harus dibicarakan dan ini harus dia melihat bahwa saya ini warga negara dan saya dilindungi oleh hukum dan terlepas dari pelaku itu seorang pendeta, dia harus tunduk kepada hukum yang ada di negara ini. Dan itulah yang membuat korban melaporkan pelaku ke Polda. Nah, setelah kejadian ini, apakah korban masih beribadah di gereja yang sama, Ibu Pendeta? Sudah tidak. Jadi semenjak dia berangkat ke Amerika, itu tahun 2011. Itu sebagai bukti bahwa dia ingin lari dari perlakuan yang tidak baik dari pendeta ini ya. Dan ternyata orang tua korban tidak mengetahui. Karena orang tua korban masih merasakan bahwa si pendeta ini, suami istri, masih menjadi orang tua rohani bagi si korban. Ya, jadi orang tua korban malah mengizinkan pendeta dan istrinya mengantar korban ke Amerika. Dan ternyata di Amerika terjadi lagi peristiwa pencabulan itu. Korban dipaksa pada saat istri pelaku mandi. Seperti itu. Itu yang saya dapatkan informasinya dari korban. Lalu apa tuntutan dari pihak orang tua dan juga keluarga kepada pelaku, Ibu? Keluarga sudah sangat jelas. Mereka sangat kecewa dan mereka merasa dihianati oleh orang yang sangat mereka percaya. Anak yang seharusnya dibimbing ya, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi ternyata malah dicabuli. Dan keluarga berharap penegak hukum benar-benar memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku ini. Demikian, Mas Yosan. Lalu bagaimana dengan sidang hari ini? Apakah sudah digelar dan apa tuntutan dari jaksa penuntut umum, Ibu? Agenda sidang hari ini menghadirkan 3 orang saksi. 3 orang saksi yang melihat korban naik ke atas ke lantai 4, tempat di mana pelaku tinggal. Dan saksi yang melihat korban ada di dalam ruangan di lantai 4. Dan hari ini rencananya sidang yang tadinya digelar jam 8 ternyata mengalami penundaan, ya semoga secepatnya, ya mungkin setelah makan siang. Kami semua menunggu di sini. Baik, lalu apakah keluarga juga mendapat pendampingan dari pihak gereja atau dari psikolog, Ibu?
Dari pihak keluarga, khususnya korban masih terus dalam bimbingan seorang psikolog dan seorang pendeta yang ada di Surabaya ini. Karena kondisi korban terus terang saja dia terus mengalami mimpi buruk ya. Dan kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai ya. Dan proses hukum ini membuat korban perlahan-lahan mulai pulih ya. Jadi ketika dia melihat bahwa dia di cover, dia dibela ya, dia disupport oleh banyak orang, itu membuat dia pulih. Rasa percaya dirinya kembali lagi muncul. Dan inilah yang kita harapkan, bahwa korban bisa pulih seperti sedia kala. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Betania Tenu. Kita doakan bersama agar korban segera pulih sehingga bisa berkumpul bersama keluarga dan tidak trauma lagi untuk beribadah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas. Pemirsa, kasus perkosaan seorang anak oleh pengelola rumah aman di Lampung Timur menjadi perhatian publik. Buntut dari kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung meminta Pemkab segera membekukan lembaga independen P2TP2A Lampung Timur sebagai institusi yang menaungi rumah aman tersebut. Publik dikejutkan dengan peristiwa perkosaan seorang anak perempuan usia 13 tahun oleh anggota P2TP2A di Lampung Timur. Dengan bergulirnya kasus ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung meminta agar pemerintah kabupaten segera membekukan lembaga independen P2TP2A Lampung Timur. Selain itu, PPA juga membantah bahwa pelaku pemerkosaan bukan pimpinan rumah aman atau aparatur sipil negara. Dinonaktifkan. Ini ada perintah hari siang ini, ada informasi dari pusat, ya langsung diberhentikan itu ya. Tapi kita baru informasi media kalian juga loh. Media kalian kan kadang-kadang ASN pejabat, no, ya tidak, dia pun tidak kepala, dia hanya anggota. Kecaman terhadap pelaku datang dari sejumlah pihak, salah satunya Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Selain menuntut agar pelaku pemerkosaan dihukum berat, LPA juga meminta agar korban diberikan terapi pemulihan pasca trauma. Kami, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, besok akan segera ambil bagian daripada itu untuk segera diproses secara cepat, ya, dengan memberikan sanksi kepada pelaku, bukan hanya hukumannya yang berat, tetapi diberhentikan dari pegawai. Polisi terus mengembangkan kasus ini dengan menggali keterangan dari saksi dan korban. Didampingi pihak keluarga, korban NF diperiksa tertutup di Posko Satuan Tugas Perlindungan Anak Polda Lampung. Hukum ini nggak main-main, artinya mencapai maksimal 15 tahun terhadap tersangka apabila terbukti diproses, dan juga ada ancaman secara material yaitu denda 5 miliar. Itu yang kita mohon dukungan dari semua pihak ya, artinya supaya tidak ada lagi pelaku-pelaku yang artinya menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang kecil ya. Nasib malang menimpa bocah perempuan 14 tahun asal Wai Jepara, Lampung Timur. Setelah menjadi korban perkosaan, ia dan sang ibu mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah. Namun, bukan perlindungan yang didapat, korban justru diperkosa oleh oknum anggota P2TP2A wilayah tersebut. Tidak hanya sekali, pelaku diduga mencabuli korban lebih dari 20 kali dan mengancam akan menghabisi korban jika memberitahukan ke orang tuanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan orang tua calon siswa di Padang, Sumatera Barat hadang mobil Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang terkait penerimaan murid baru. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.